berjudul Membangun Solidaritas di Tengah Masyarakat Majemuk. Oke, sebelumnya saya mau tanya, Ibu mau tanya sama anak-anak, apakah solidaritas itu menurut kalian? Dan tahu? Jadi solidaritas itu adalah suatu sikap atau rasa, ya, suatu sikap atau rasa yang di situ kita mengalami suatu nasib atau suatu yang sama, sikap atau rasa yang sama, nasib yang sama, ya. Jadi itu dikatakan solidaritas. Apapun yang kita lakukan, yang kita jalankan itu bersama-sama. Nah, jadi itulah solidaritas. Nah, kalau majemuk, majemuk itu adalah, kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, majemuk itu adalah keanekaragaman. Seperti yang kita lihat di Indonesia, ya, di bangsa Indonesia ini, di bangsa kita, bahwa majemuk itu sangat terlihat sekali, ya, di bangsa kita. Contohnya banyak suku, banyak bangsa, banyak apalagi agama yang diakui ada 6, yaitu agama Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, Kristen, dan Katolik. Ada 6 agama dan banyak sekali bahasa juga yang ada di Indonesia ini. Jadi majemuk itu adalah keberagaman yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia ini, yang bermacam-macam sekali suku, bangsa, agama, budaya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, jadi oke. Nah, solidaritas dalam masyarakat majemuk. Kalau kita lihat dalam pandangan Alkitab itu, solidaritas dalam masyarakat majemuk itu kita bisa lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133. Kita buka dulu Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133. Demikian firman Tuhan dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggot, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab di sana Tuhan meminta berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita menurut, ya, pemazmur ini, dalam kitab Mazmur ini kita bisa melihat kehidupan yang rukun, ya, yang akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah untuk pribadi, ya, kita pribadi lepas pribadi. Tapi kebahagiaan dan ketentraman. Kalau kebahagiaan itu kan per orang, ya, per orang, pribadi lepas pribadi. Tapi kalau ketentraman itu menyeluruh, ya, semua kita. Jadi menurut pemazmur ini, kalau kita mengikuti pemazmur ini, kita hidup dengan kebahagiaan dan ketentraman. Tapi bagaimana dengan sebaliknya, ya, yang penuh dengan pertikaian membawa kepada penderitaan? Seandainya kalau di masyarakat Indonesia ini kan, kalau kita lihat bahwa banyak sekali suku bangsa yang kita lihat, suku itu sering dijadikan masalah, ya, dijadikan permasalahan dalam kehidupan orang-orang. Misalnya seperti yang pernah kita lihat, perang suku Papua dan ini. Dan kita lihat juga suku dan agama ini sangat berpengaruh besar di bangsa Indonesia ini. Sering terjadi konflik karena agama, ya. Seperti mungkin waktu perang agama Islam dan Kristen atau dan lain-lainnya, ya. Jadi di suku Indonesia ini banyak sekali suku, bangsa, agamanya, jadi sering menjadi konflik. Nah, bagaimana kita bisa membangun solidaritas di masyarakat Indonesia ini? Karena dengan keberagaman suku, yang satu suku aja masih bisa ada masalah, ya, apalagi udah beda suku, udah lagi beda agama, pasti ada masalah yang akan dihadapi. Nah, jadi bagaimana kita bisa membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk, masyarakat yang beraneka-ragaman ini? Yaitu kita bisa melihat seperti contoh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, ketika dia pergi ke suatu tempat, ketika orang tidak suka, dia tetap menebarkan kasih. Kita bisa lihat dalam kitab Galatia pasal yang ke
22 ayat yang ke Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Di sana kita sudah tahu bahwa itu adalah tentang buah roh ya, buah roh. Baca ayat yang ke-22 Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jadi di dalam kehidupan, di dalam kemajemukan yang ada di Indonesia ini, kita menebarkan buah roh. Kita tidak melihat bahwa orang lain itu memandang kita seperti apa. Misalnya kalian mau berbuat baik ketika orang berbuat baik dulu kepada kalian. Itu tidak bisa kita lakukan. Bagaimana solidaritas itu bisa terjadi di masyarakat yang majemuk ini kalau kita tidak bisa mengasihi ya. Yang paling penting itu mengasihi. Kalau kita sudah bisa menebarkan kasih, menebarkan kebaikan, kesabaran, orang bisa melihat contoh dari kita. Sehingga kita jangan tunggu dulu nih, kamu harus berbuat baik sama saya sehingga saya baru mau berbuat baik kepada kamu. Kita jangan menunggu orang seperti itu. Kita melihat ajaran Tuhan bahwa kita lihat dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 38 sampai 37 sampai 38, 39. Di situ bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia, seperti kita mengasihi Allah, kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi semua orang tanpa memandang kamu agamanya ini, saya nggak mau mengasihi kamu. Kamu agamanya ini, saya nggak mau. Kamu suku ini, saya nggak mau lah mengasihi kamu. Kita jangan pandang seperti itu, tapi kita harus pandang bahwa kita harus membangun persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia ini dengan kita tidak memandang orang ini latar belakangnya apa, status sosialnya apa, keberagamanya apa, sukunya apa, budayanya gimana, adatnya gimana. Kita tidak boleh memandang itu. Kalau kita melihatnya ke situ, maka tidak terjadilah solidaritas di tengah masyarakat majemuk di Indonesia ini. Karena kalau kita melihatnya seperti itu, tidak akan bisa membangun solidaritas. Tapi kita mau pandang bagaimana kita membangun solidaritas ini menurut pandangan Alkitab, di mana Yesus Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama orang itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan ke diri kita, itu yang kita lakukan ke orang. Jadi dalam untuk membangun solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk ini, kita harus melihat contoh dari Alkitab, melihat teladan dari Yesus Kristus, memandang kepada ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus mengajarkan seperti apa kepada kita, kita harus melakukan apa sehingga orang-orang bisa melihat contoh yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak ada kebencian kepada orang lain, orang tidak benci kepada kita. Di situ kita akan merasa damai, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa tentram. Kalau kita hidup di suatu kelompok organisasi, ketika di situ ada saling membenci atau tidak suka, maka di situ tidak akan merasa damai. Ya enggak? Kalau kalian misalnya satu kelas nih, kalian ada musuh sama temannya, kalian masuk kelas, pasti kalian nggak damai kan? Kalian lihat teman kalian nggak suka itu, pasti kalian pasti mungkin kalian akan menghindar, kalian tidak akan merasa nyaman, kalian tidak akan merasa damai di kelas kalian. Tapi kalau kalian di situ kalian tidak ada musuh, di situ kalian tidak ada yang kalian tidak suka, pasti kalau kalian masuk kelas pasti happy aja, bahagia aja. Di situ terciptanya ketentraman karena di situ kalian sama-sama ya, satu nasib, satu rasa. Jadi apa yang dirasakan teman semua kita rasa. Jadi solidaritas bisa dibangun itu ketika di dalam lingkungan sekitar kita, di dalam masyarakat yang beragam ini kita membangun, mencontohi seperti yang diajarin Tuhan, bahwa kita tidak boleh, bahkan di Alkitab kita diajarin ya, bahwa ketika kita membenci seseorang itu kita disuruh mendoain loh, kita disuruh berdoa kasih mereka. Nah berarti kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Bagaimana solidaritas ini bisa dibangun? Kalau kita aja tidak bisa mengasihi orang lain, kalau kita aja nggak suka sama orang lain, kalau kita aja ada dendam sama orang lain. Jadi solidaritas ini bisa dibangun karena kita sama-sama saling mengasihi,
saling mendoakan, apalagi ya saling mendoain. Ada yang di sini yang suka mendoain temannya, misalnya kalau sedang sakit didoain, atau ada yang lagi putus asa, sini saya berdoa kasih kamu. Ada? Iya, jadi kita harus saling mendukung, mensupport satu sama lain, memotivasi ya, sehingga solidaritas di antara kita semua kan di sini nih pasti ada yang beda-beda ya sukunya ya. Ada suku-suku apa aja? Pasti Dayak, Jawa, Manado, Batak, apalagi ya itu banyak ya. Di suku Manado sama nggak dengan Jawa? Pasti ada perbedaan kan. Nah, bagaimana kalau kita tetap menghargai yang Manado, menghargai suku yang Jawa, menghargai adat dan istiadatnya. Begitu juga yang Batak harus menghargai yang Dayak juga harus menghargai yang Batak. Jadi solidaritas, kemajemukan di tengah kemajemukan masyarakat ini bisa terjadi karena kita saling menghargai satu sama lain. Bukan hanya di kelas ini saja, misalnya di lingkungan luar nanti kan pasti banyak agama ya, ada banyak agama. Mungkin di sini hanya ada agama Kristen saja, mungkin di luar nanti kalian bertemu Islam, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Bagaimana kalian tetap harus menghargai. Misalnya mereka sedang sholat, kalian harus menghargai, jangan ribut. Ataupun ketika mereka sedang belajar, misalnya ada kegiatan di rumah mereka, kalian diundang, jangan bisik-bisik misalnya, ih kok mereka seperti ini ya, mereka seperti ini ya. Jangan seperti itu. Kalau kalian di tempat orang, apapun agamanya, kalian tetap harus saling menghargai satu sama lain, harus saling menghargai. Contohnya seperti kalau kalian ke orang yang Hindu, mungkin ibadah mereka seperti ini, kalian ikut-ikut saja. Kalau diajak, jangan saya nggak mau, saya kan agama ini, jangan terlalu fanatik. Nah, jadi kita harus menghargai mereka satu sama lain. Kita punya teman yang pastinya beda agama, beda suku, kita harus saling menghargai apa yang menjadi suku dan budaya mereka masing-masing. Oke, jadi dari situlah bisa terbangunnya solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Oke, baiklah, mungkin ada pertanyaan dari bagaimana kalau kita orang Kristen disuruh berkerudung gimana, Bu? Kalau kita disuruh berkerudung, tapi contohnya kita kemana dulu? Misalnya kita berkerudung hanya buat pakai buat foto-foto aja nggak apa-apa kan, itu kerudung hanya sebagai lama aja. Yang penting kita kan nggak ikut-ikut mereka ke agama mereka gitu. Kan hanya kerudung itu hanya seperti misalnya pakai bawa Alkitab atau hanya barang yang menjadi hanya dipakai gitu-gitu aja, jadi nggak ada makna di dalamnya. Ntar saya dibilang orang Islam dong, Bu. Ya nggak apa-apa kalau dibilang orang Islam, karena itu hanya sebagai makna. Misalnya hanya di kelas suka-suka mau foto-foto sama teman, mau pakai kerudung, ya nggak apa-apa. Itu di Alkitab dosa nggak, Bu? Di Alkitab nggak ditulis ya tentang kalau kita pakai kerudung itu berdosa. Bejo, aku tanya lah, jangan diam aja. Bejo. Bu, boleh bertanya? Iya. Majemuk itu apa? Iya, jadi majemuk itu adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Contohnya bermacam-macam yang ada. Misalnya seperti sukunya kan banyak nih ya. Ada suku Batak, suku Dayak, suku Manado, apalagi suku Jawa. Iya, itu adalah keragaman. Misalnya seperti agama juga, lebih dari satu. Jadi majemuk itu adalah keberagaman yang ada, banyak macam.